Oke guys, itu dia untuk tes akurasi dari Combat Yumaja Barrel. Untuk akurasinya mantul ya guys ya, karena larasnya dia juga sudah memadahi di 60 cm. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama aku Rachel Sancaka Rifle Indonesia. Oke guys, di sini ada unit Combat guys. Ini kemarin yang kalian kehabisan unit Combat Yumaja Barrel, kita readykan lagi ya. Di sini untuk warnanya dia warna full hitam ya guys ya. Untuk spesifikasi dan juga harganya kalian bisa banget ya pantengin di YouTube aku dari awal sampai akhir biar kalian tahu ya untuk spesifikasi dari unit Combat Yumaja Barrel ini seperti apa. Dan buat kalian yang sudah menonton video aku, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, buruan di subscribe terlebih dahulu ya guys ya, biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya atau info-info lebih lanjut tentang unit kita. Oke guys, langsung saja ya, kita akan mengulas satu persatu untuk spesifikasi dari unit Combat Yumaja Barrel ini. Nah, untuk bagian poppernya ini popper fiber ABS ya guys ya. Dan untuk bumpernya ini bisa dimaju mundurin sesuai tingkat kenyamanan kalian masing-masing. Dan untuk bantalan bahu di sini dia juga sudah tersedia ya, tentunya empuk dan nyaman banget ketika dipakai berburu. Itu nggak sakit sama sekali guys. Oke, next kita ke depan lagi. Di sini ada setelan power ya. Fungsinya itu sama ya guys seperti biasanya, dan jika diputar ke kanan dia akan menambah power, dan jika diputar ke kiri dia akan mengurangi bagian powernya ya. Oke, next kita ke depan lagi. Di sini untuk unitnya sudah full CNC ya guys ya tentunya. Nah, untuk chambernya di sini dia sudah full CNC guys. Jadi pengerjaannya beda sama yang semi CNC. Nah, untuk pengerjaan dari full CNC dia sendiri memakai mesin ya guys ya, full mesin tanpa campur tangan manusia. Jadi untuk unitnya dijamin lebih aman dan presisi guys untuk akurasinya karena dia sudah full CNC ya. Nah, untuk grendelnya di sini dia sudah set lever, ada satu track. Dan untuk pengisian mimisnya di sini dia sudah support sama magazine, jadi bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot ya. Dan untuk bagian rel tele di sini dia ada dua rel tele ya guys ya, dia berukuran 11 mm semua. Jadi jika kalian ketinggian untuk rel telenya bisa dilepas ya guys ya menggunakan kunci L yang paling kecil gitu ya. Next kita ke bagian cancel kokang. Di sini cancel kokangnya bisa custom guys, bisa di kanan atau di kiri, disesuaikan sama kenyamanan kalian masing-masing aja ya. Untuk cancel kokang itu fungsinya untuk jika kalian sudah memasukkan mimis tapi kalian belum siap menembak, kalian bisa banget safety trigger atau mengcancel kokang ya guys ya, biar tidak kena buruan lain atau kena target yang lainnya gitu ya. Kalian bisa banget mengcancel kokang juga bisa, atau pakai safety trigger itu juga bisa guys. Oke, next kita ke bagian picu ya. Di sini picunya dia sudah dilengkapi dengan safety trigger dan juga pelindung picu. Jadi dijamin lebih aman ya guys ya, tapi kalian juga lebih berhati-hati lagi terhadap pemakaiannya ya. Next kita ke bagian hand grip ya. Di sini untuk hand gripnya dia sudah nyaman dan empuk banget digenggam ya guys ya. Ini nggak sakit sama sekali atau nggak keras karena di sini untuk karetnya dia karet premium. Oke, kita ke depan. Di sini ada pengisian angin ya. Pengisian angin di sini dia sudah include sama mini coupler seperti ini guys. Dan untuk manometer dia berada di sebelah kiri sini ya guys ya. Untuk laras kita akan ukur dulu, dan di sini larasnya di sini dia Yumaja Barrel ya guys ya. Jadi beda sama yang lainnya. Ini untuk panjang laras di 60 cm dan untuk panjang keseluruhannya dia ada di 97 cm. Di sini larasnya sudah Yumaja Barrel guys. Jadi lebih presisi ya guys ya. Dan untuk di ujung laras di sini dia sudah bisa dilepas ya guys ya labelnya. Nanti bisa dipasang peredam yang super senyap.
Jadi buat kalian yang ketika berburu itu diusahakan memakai peredam yang super senyap ya guys ya, biar buruan kalian tuh nggak kabur ketika dengar suara yang keras, karena untuk suaranya juga keras ya guys ya dari bocap ini guys. Oke, next kita ke bagian tabung ya. Di sini dia tabungnya 500 cc, jadi dia berbahan duralium, dan di sini unitnya sudah dilengkapi dengan cincin laras, jadi lebih presisi guys. Untuk akurasinya juga lebih dijamin ya, karena dia sudah ada cincin larasnya. Fungsi dari cincin laras yaitu untuk menjaga getaran ketika kalian melakukan penembakan. Jadi untuk akurasinya dijamin lebih mantul ya guys ya, karena di sini dia sudah ada cincin larasnya. Oke guys, dan untuk angin aman dia ada di 2500 PSI dan angin maksimalnya dia di 2700 PSI ya. Jangan melebihi batas yang kita sarankan agar senapan kalian itu tetap awet dan tidak merusak seal part yang ada di dalam senapannya guys, gitu ya. Jadi lebih diteliti dulu gitu ya. Jangan disamakan ya guys ya senapan bocap dan juga senapan yang lainnya, karena untuk angin aman atau tekanan anginnya setiap senapan itu dia berbeda-beda. Jadi jangan disamakan. Dia untuk angin amannya di 2500 PSI dan angin maksimalnya dia di 2700 PSI ya. Dan sedikit edukasi ya guys ya buat kalian, ketika selesai berburu di alangkah baiknya untuk senapannya itu dibersihkan terlebih dahulu ya guys ya, terutama di bagian laras ya guys. Kalian bisa menggunakan pelumas atau yang lainnya untuk membersihkan unitnya gitu. Jadi ketika selesai dipakai berburu itu alangkah baiknya itu dibersihkan ya, dari maupun laras atau unit-unitnya kayak gini-gini, ataupun dari tabungnya, chamber juga bisa banget. Dan untuk larasnya itu diusahakan harus dibersihkan ya guys ya, nanti biar kalian ketika menembak itu pelurunya itu langsung keluar guys tanpa ada hambatan ya gitu ya. Dan ketika kalian selesai berburu, untuk penyimpanannya juga lebih diperhatikan lagi guys. Jangan sampai untuk anginnya nol atau kehabisan angin. Diusahakan untuk perbocapan itu anginnya minimal di 2000 PSI ya guys ya. Jangan sampai dia di bawah 1000 PSI, nanti takutnya ada kebocoran dari tabung, laras, dan juga chambernya. Jadi kan sayang guys. Jadi buat kalian ketika menyimpan unit diusahakan untuk anginnya harus selalu ada ya guys ya. Minimal kalau perbocapan itu di 2000 PSI. Jadi jangan di bawahnya 1000 PSI guys gitu ya. Itu edukasi sedikit guys tentang kalian. Oke, sekarang kita akan menimbang berat dari bocap Yuma Jabarel ini guys. Oke, kita akan timbang dulu ya. Ininya cakep banget guys, ini warna full hitam. Oke, beratnya dia di 3,6 kg ya dari unit Combat Yuma Jabarel. Oke sih, tadi untuk spesifikasi lengkap tentang unit Combat Yuma Jabarel. Dan sekarang kita akan tes akurasi di belakang bersama tim kita. Jadi buat melihat akurasinya dia seperti apa ya guys ya, tetap stay tune di channel Sancaka Rifle Indonesia. Oke bosku, sekarang kita sudah berada di lapangan ya. Di sini kita akan melakukan tes akurasi dari unit Combat Yuma ya. Ini untuk unitnya Combat 500 cc, larasnya sudah Yuma Jabarel ya. Dan di sini kita menggunakan tele swamder ya, yang 3 sampai 9 kali 40. Untuk mimisnya seperti biasa kita menggunakan Hercules ya, 13,6 gram. Untuk sasarannya kita pakai moncam ya. Kita pakai moncam. Start angin di 1800 ya. Nanti kita 10 kali tembak akurasi. Nah, itu menghabiskan berapa? Simak saja videonya ya. Untuk jaraknya 30 meter ya. Kita nggak pernah ganti, dari dulu tetap 30 meter. Mungkin yang biasa nonton channel kita sudah paham ya. Langsung saja kita mulai untuk tes akurasi yang pertama ya. Kita nyalakan dulu moncamnya. Untuk unitnya ini sudah full CNC ya. Kita coba tembakan yang pertama. Nah, yang pertama kena ya. Lanjut tembakan yang kedua. Yang kedua kena.
Lanjut yang ketiga. Yang ketiga miss ya. Yang ketiga miss. Atau kita ulangi lagi juga nggak apa-apa yang ketiga ya. Nah, yang ketiga kena. Yang keempat. Yang keempat kena. Kita coba sasaran yang paling atas ya. Yang kelima. Breset. Breset yang atas ya, agak susah yang atas. Tembakan yang keenam. Aduh. Bentar guys, kita ulang lagi tembakan yang keenam. Nah, yang keenam kena tapi goyang sedikit ya. Lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh kena. Yang kedelapan. Yang kedelapan kena. Yang kesembilan. Yang kesembilan kena. Terakhir ya, kita coba yang paling atas. Karena tadi yang kelima yang paling atas tidak kena ya. Kita coba. Yang terakhir apakah kena? Nah, kena ya. Nah, jadi itu tadi 12 kali tembakan ya. 12 tes akurasi, karena tadi yang ketiga sama yang keenam itu kita ulang karena tadi agak goyang ya. Belum siap juga, agak goyang, jadi kita ulang. Jadi 12 kali tembakan. Yang nggak kena dua ya, yang nggak kena dua, yang ketiga sama yang keenam tadi yang kita ulang tadi ya. Jadi untuk akurasinya sangat mantap. Nah, jika kalian minat dengan unit ini, nah, simak videonya, jangan skip karena nanti di akhir video dijelaskan untuk harga dan bonus kelengkapannya ya. Nah, oke. Halo guys, balik lagi bersama aku Rachel di Sancaka Rifle Indonesia. Oke guys, itu dia untuk tes akurasi dari Combat Umaja Barrel. Untuk akurasinya mantul ya guys ya, karena larasnya dia juga sudah memadahi di 60 cm. Nah, sekarang kita akan bahas rekomendasi ya. Dan untuk rekomendasinya, mimisnya kita sarankan di mimis Hercules ya guys ya. Dia di 13 grainan. Dan untuk teleskopnya kita sarankan di teleskop Swaunder yang ada di depan aku ini guys. Dan untuk perbesarnya dia di 3-9 kali 40 ya, untuk perbesar dari teleskop Swaunder. Dan buat kalian, jika kalian berminat tentang unitnya, nanti langsung aja japri ke nomor admin yang tertera di video kita ya. Sekarang kita akan bahas harga ya guys ya, dari Combat Umaja Barrel ini. Oke, dan untuk harganya dia kita bandrol di harga 3.450.000 aja, free bonus kelengkapan. Aku ulangin lagi ya guys ya, untuk harganya dia di 3.450.000 aja, free bonus kelengkapan. Jadi buat kalian yang mau amanin unitnya, langsung aja japri ke nomor admin yang tertera di video kita. Dan untuk metode pembayaran di Sancaka Rifle Indonesia itu menyediakan dua metode pembayaran ya. Yang pertama, kalian bisa banget COD by di tempat, atau yang kedua kalian bisa transfer ke rekening yang tertera di video kita aja. Selain itu dipastikan penipuan ya. Jangan khawatir guys, karena di Sancaka Rifle Indonesia itu bisa COD ya. Nanti COD-nya bayar di tempat atau bayar di kurirnya. Ketika barangnya datang, kalian baru bayar di kurir gitu ya. Dan buat kalian yang mau datang ke toko kita itu juga boleh banget guys. Nanti langsung aja japri ke nomor admin yang tertera di video kita. Jadi untuk lokasi kita itu di Parek, Kediri, Jawa Timur guys. Nanti kita aja sama admin ya guys ya untuk Sherlocknya. Dan untuk jam operasional kita itu di jam 8 pagi sampai jam 4 sore di hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi selebihnya jika kalian chat adminnya belum dibalas, itu mohon bersabar ya guys ya, karena kita akan balas sesuai jam kerja gitu ya. Kita balas satu persatu dari bawah terlebih dahulu.
Dan kemarin banyak banget yang menanyakan, Kak bisa kredit atau via pay later? Mohon maaf ya guys ya, kita bisanya cuma 2 metode aja, yaitu COD dan juga transfer. Dan buat kalian kalau mau datang ke toko itu juga bisa ya, bisa banget karena di toko kita juga ready berbagai macam PCB dan juga aksesoris. Dan untuk unit di toko kita itu ada PCB, gejruk dan uklik ya guys ya. Dan untuk aksesoris kita juga ready berbagai macam, yaitu ada pompa, teleskop, mimis, laser dan juga yang lain-lain. Oke sih tadi ya untuk spesifikasi harga dan tes performa dari unit Bocap Combat Yumaja Barel. Buat kalian yang mau aman unitnya langsung aja jabri ke nomor admin ya guys ya, karena ready-nya nggak banyak, jadi siapa cepat dia dapat. Dan semoga video aku tadi bisa menginspirasi kalian semua ya, dan semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Dan buat kalian yang masih belum paham bisa banget ditanyakan ya ke nomor admin atau langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, nanti kita akan membahas sesuai yang ditanyakan kalian. Dan jangan lupa ya guys ya, support terus channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe ya. Dan buat kalian yang sudah like, comment, dan subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak guys. Sekian dulu dari aku Rachel. Bila ada salah kata, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.